Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkomitmen melarang impor pakaian bekas dalam karung atau balpres. Dirinya bahkan dengan tegas akan menangkap pihak yang menolak rencana larangan impor pakaian bekas. Menteri Keuangan Purbaya tidak akan memberi ampun bagi pelaku praktik barang impor, pakaian bekas dalam karung atau balpres. Dirinya menyebut negara rugi jika hanya memenjarakan pelaku dan memusnahkan barang bukti baju ilegal. Pemerintah akan memberikan hukuman tambahan berupa denda. Purbaya juga menambahkan telah mengantongi sejumlah nama yang biasa melakukan praktik impor ilegal pakaian bekas. Ia pun memastikan pedagang pakaian tidak akan kekurangan supplier karena bisa memanfaatkan barang dari produsen dalam negeri. Monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang tukang itu, yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi kira-kira. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita melegalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti dia dapatnya. Kan mereka yang penting untung kan. Saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi. Cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang, terus ngasih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Sementara itu sejumlah pelaku usaha baju bekas atau biasa dikenal dengan pakaian thrifting mulai resah. Mereka berharap pemerintah dapat mengkaji ulang wacana larangan tersebut dan membuat regulasi yang jelas agar tidak merugikan UMKM di bidang penjualan pakaian thrifting. Sangat berdampak sih Bang. Mungkin saya sebagai karyawan pengen buat thrifting ya tetap ada, entah nanti regulasinya seperti apa, karena thrifting juga kalau diambil dari sisi positifnya kita mengurangi pengangguran juga, mengurangi limbah juga, terus kita barang-barangnya meski di luar terus tetap steril, kita tetap sterilkan dan semoganya kedepannya kita bisa berdampingan dengan brand-brand lokal dengan regulasi yang jelas dari pemerintah. Sangat sedih pastinya gitu karena mata pencarian kami di sini gitu. Tapi ya semoga untuk kedepannya bisa untuk thrifting dan brand-brand lokal bisa seiring berjalan bersama gitu. Isu pelarangan impor baju